Oke, berikutnya kita lihat contoh 2. Temukan solusi umum dari PDB non-homogen order 2 ini. Y double aksen kurang 2Y aksen tambah Y sama dengan E pangkat T per T kuadrat tambah 1. Nah, yang di pembilang adalah fungsi eksponen dan di penyebut adalah fungsi polinomial. Masing-masing pembilang dan penyebut sebenarnya kan bisa diselesaikan dengan indeterminate coefficient ya, karena mereka termasuk dalam daftar fungsi yang ada di sini. Tapi ketika dia sudah dibagi, maka tidak bisa lagi diselesaikan dengan metode undetermined coefficient. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus menyelesaikan PDB non-homogen ini dengan menggunakan PDB variation of parameters. Nah, langkah pertama adalah temukan solusi fundamental yang berasal dari solusi komplementari, yaitu menemukan solusi dari PDB homogen ketika mengklaim ini sama dengan 0. Ini ya. Persamaan karakteristiknya adalah Y double aksen menjadi R kuadrat, negatif 2Y aksen menjadi negatif 2R, dan Y ini menjadi 1 karena koefisien Y adalah 1 ya, sama dengan 0. R kuadrat kurang 2R tambah 1 sama dengan 0. Temukan dua buah bilangan yang kalau dikalikan adalah 1, tapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Jawabannya adalah hanya negatif 1 saja. Negatif 1 kali negatif 1 adalah 1. Negatif 1 ditambah negatif 1 adalah negatif 2. Boleh juga dengan menggunakan rumus ABC ya. R kurang 1 kali R kurang 1 sama dengan 0, maka R sama dengan 1 atau R sama dengan 1 dari sini kan ya. Dari sini kan R sama dengan 1, haruslah R sama dengan 1, begitu juga dari sini. Jadi kan kita temukan akar kembar ya. Nah, ingat lagi kalau kita punyain akar kembar, maka kita harus mengalihkan ini dengan faktor integrasinya. Jadi Y1T yang pertama adalah sama dengan E pangkat 1T atau E pangkat T saja. Kemudian Y2-nya itu adalah T dikali E pangkat T. Jadi harus dikalikan dengan T. Karena akarnya kembar atau akar dari persamaan karakteristik ini kembar. Dengan demikian, solusi komplementarinya itu adalah C1 kali E pangkat T ditambah C2 kali TE pangkat T. Ini dia ya. Nah, sekarang kita cek apakah Y1 dan Y2 ini merupakan solusi fundamental. Maka kita amati melalui Wronskiannya. Nah, yang di baris 1 ini merupakan Y1, yang E pangkat T ini diambil dari Y1 dan TE pangkat T ini diambil dari Y2. Kemudian baris kedua ini diambil dari turunan dari baris pertamanya. Turunan dari E pangkat T adalah tetap E pangkat T. Turunan dari TE pangkat T adalah E pangkat T ditambah TE pangkat T. Temukan determinan dari matriks ini. Kita kali silang E pangkat T kali ini. Nah, ini dia. Kemudian dikurang E pangkat T dikali TE pangkat T. Nah, ini dia. Tinggal disederhanakan, E pangkat T dikali E pangkat T itu sama dengan E pangkat 2T, karena pangkatnya ditambah ya. Kemudian E pangkat T dikali TE pangkat T menjadi TE pangkat 2T, karena E pangkat T kali E pangkat T kan E pangkat 2T. Dikurang, ini T-nya biarkan, E pangkat T kali E pangkat T adalah E pangkat 2T. TE pangkat 2T dikurang TE pangkat 2T itu adalah 0 atau habis, sehingga tersisa Wronskiannya itu sama dengan E pangkat 2T. Dan E pangkat 2T itu tidak akan pernah bernilai 0 untuk T berapapun. Oleh karena itu kita bisa katakan bahwa E pangkat T dan TE pangkat T ini merupakan solusi fundamental untuk PDB homogen ini. Oke. Nah, maka kita lanjut ke solusi partikulir. Untuk PDB non-homogen ini, fungsi GT-nya adalah ini ya. E pangkat T per T kuadrat ditambah 1. Kita temukan solusi partikulirnya dengan menjalankan rumus ini. Negatif Y1 menjadi negatif E pangkat T. Kemudian Y2-nya tadi adalah ini, Y2-nya itu adalah TE pangkat T ini. Oke, ini. Kemudian GT-nya adalah E pangkat T per T kuadrat. Ini adalah GT. Kemudian berikutnya dibagi Wronskian. Wronskiannya barusan adalah E pangkat 2T. Ditambah Y2-nya adalah TE pangkat T. Y1-nya adalah E pangkat T saja. GT-nya itu adalah ini. Ya. Dibagi Wronskiannya itu adalah E pangkat 2T. Oke, diintegralkan. Sebelum kita mengintegralkan, kita sederhanakan dulu. Ini
TE pangkat E pangkat T dikali E pangkat T adalah menjadi TE pangkat 2T. Kemudian di penyebutnya ada T kuadrat tambah 1, penyebut di sini juga E pangkat 2T, bisa kita gabungkan menjadi dikali E pangkat 2T dikali T kuadrat tambah 1. Kemudian yang ini lakukan hal yang sama, E pangkat T dikali E pangkat T adalah E pangkat 2T. Kemudian E pangkat 2T ini dikali dengan T kuadrat tambah 1 tetap di penyebut, yaitu E pangkat 2T kali T kuadrat ditambah 1 terhadap variabel T, diintegralkan. Sebelum mengintegralkan, kita sederhanakan dulu. E pangkat 2T bagi E pangkat 2T habis ya, atau sama dengan 1, sehingga di sini integrannya tersisa T per T kuadrat ditambah 1. Kemudian untuk di sini E pangkat 2T bagi E pangkat 2T juga habis atau 1, sehingga di sini tersisa di pembilang itu 1, penyebut T kuadrat tambah 1, diintegralkan terhadap T. Nah, di sini saya tuliskan bintang atau dulu untuk integral yang ini saja, 2 bintang ini untuk integral yang ini saja. Nah, kita akan mengintegralkan T per T kuadrat tambah 1. Ingat teknik integrasi yang pernah dipelajari di kalkulus 2. Kita asumsikan dulu T kuadrat tambah 1 ini sebagai W, kemudian diferensialkan masing-masing ruas terhadap variabel yang berada di masing-masing ruas ya. Diferensial dari T kuadrat tambah 1 adalah sebagai berikut. Turunan dari T kuadrat kan 2T. Turunan dari 1 adalah 0. 2T tambah 0 adalah 2T. Sehingga diferensial dari T kuadrat tambah 1 adalah 2T dt. Kemudian diferensial dari W. Pikirkan turunan dari W terhadap variabel W itu sendiri adalah 1. Turunan dari sembarang variabel terhadap dirinya kan tetap 1 ya. Turunan X adalah 1, turunan Y terhadap Y adalah 1, turunan W terhadap W adalah 1. Maka di sini adalah 1 dW atau dW saja. Oke. Nah, kita pisahkan dt sendiri, jadi dt sama dengan dw dibagi 2t ya. Kita punyain T kuadrat tambah satunya adalah W dan dt-nya sama dengan dw per 2T. Maka kita ganti T kuadrat tambah 1 di sini dengan W dan ganti dt di sini dengan dw per 2T. Jadi ini dia. T-nya biarkan tetap, T kuadrat tambah 1 menjadi W, dt ini menjadi dw per 2T. Nah, T dibagi T habis sehingga tersisa 1 per 2 W dw. Nah, integral dari 1 per 2 W dw adalah sama dengan integral dari 1 per 2 kali 1 per W dw, atau sama dengan 1 per 2 kali ln dari mutlak W. Oke, ini ada di kalkulus 2. Nah, dalam fungsi kita atau dalam ekspresi kita kan tidak ada variabel W ya. Ya, kembalikanlah ke asumsi awal bahwa W itu sama dengan T kuadrat tambah 1. Sehingga integral dari ini adalah setengah ln dari T kuadrat tambah 1, hanya dengan mengganti W di sini dengan T kuadrat tambah 1. Maka yang hasil integral ini atau antiderivatif dari T per T kuadrat tambah 1 adalah ini. Kemudian yang integral dari yang ini lagi. Integral dari 1 per T kuadrat tambah 1 terhadap dt sama dengan 1 per 1 kali arkus tangen dari T per 1. Atau 1 per 1 kan 1 ya, tetap 1. Yang ini tangan arkus tangen dari T saja. Nah, kenapa begini? Karena ingat aturan dalam antiderivatif ya, terkait yang melibatkan trigonometri. Kalau kita punya integral dari 1 per T kuadrat tambah A kuadrat dt, maka antiderivatifnya adalah 1 per A, di mana A itu adalah akar dari bilangan yang di sini, dikali arkus tangen dari T per A. A itu adalah akar dari bilangan di sini. Nah, dalam hal ini A-nya itu adalah 1, sehingga 1 di sini merupakan sama, kan 1 di sini sama dengan 1 kuadrat ya. Supaya analog bentuknya, berarti A-nya sama dengan 1. Makanya yang di sini 1 berasal dari rumusnya A yang ini, kemudian 1 yang ini juga berasal dari nilai A. Oke. Nah, dengan demikian integral dari 1 per T kuadrat tambah 1 adalah arkus tangen dari T. Kita sudah dapatkan integral dari ini, sudah dapat pula integral dari ini. Maka tinggal masukkan. Kita kembalikan ke sini sama dengan negatif E pangkat negatif T dikali setengah kali, untuk integral ini itu adalah hasilnya setengah kali ln dari ini. Ini dia. Kemudian ditambah TE pangkat T dikali integral dari ini. Itu tadi adalah arkus tangen dari T ini. Jangan lupa dikalikan dengan TE pangkat T. Ini dia. Udah, tinggal penyederhanaan saja. Negatif E pangkat, negatif
E pangkat negatif T dikali setengah ln dari ini adalah setengahnya pindahkan ke depan, jadi negatif setengah E pangkat negatif T kali ln ini ditambah TE pangkat T dikali arkus tangen T ini. Selesai, maka ini merupakan solusi partikulir dari PDB non-homogen tadi. Dengan demikian, solusi umumnya adalah solusi komplementari ini ditambah dengan solusi partikuler yang ini. Oke, begitu ilustrasi dengan menggunakan metode variation of parameters. Jadi harus kuat juga pemahamannya terkait integral atau penemuan antiderivatif.